Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Pada malam ini kita bisa bertemu di tempat yang mulia dan penuh berkah insyaallah. Ikhwan sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang selalu kita rasakan dari Allah, baik di siang maupun di malam hari, baik kita menyadari hal itu ataupun tidak, baik dalam keadaan kita terjaga maupun ketika tidak kita ini tidur pulas. Karena nikmat Allah itu 1001 macam, jumlahnya tidak mungkin bisa kita hitung. Di antaranya adalah oksigen, dengannya kita bisa bernafas dengan baik. Dan juga nikmat rezeki, nikmat waktu luang, nikmat sehat. Jadi sekali lagi, apabila nikmat-nikmat yang ada pada kita hitung, maka tidak akan bisa kita menghitungnya, saking banyaknya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Demikian Allah SWT berfirman di dalam salah satu ayatnya, apa saja nikmat yang ada padamu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar adalah dijadikan hati kita ini tunduk pada kebenaran. Dijadikan hati kita ini pasrah kepada satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah dinul Islam. Dijadikan hati kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang keimanan kepada Allah, di mana suatu hari pernah ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan bertanya, ayyul amal afdal? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Lalu beliau menjawab, imanun billah wa rasulih, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Lalu sahabat itu bertanya lagi, lalu apa? Maka beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Lalu apa? Maka beliau menjawab, hajjum mabrur, yaitu haji yang mabrur. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Pada kesempatan ini, sesuai dengan yaitu judul materi yang sudah disebarkan, kita akan membahas tentang samaratul iman, atau buah dari keimanan yang jujur. Saya ambilkan yaitu masalah ini dari sebuah kitab yang berjudul Ahsanul Bayan min Mawaqifi Ahlil Iman, yang ditulis oleh Abu Islam Saleh Ibnu Taha Abdul Wahid, di mana kitab ini diberikan takdim atau kata sambutan di antaranya oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Itu salah satu murid Syekh Albani rahimahullah yang senior. Baik, di sini muallif berkata, "Walita'lamu annal iman lahu samaratun ajilah, ay fid dunya wa ajilah, ay fil akhirah, yantafi'u biha ahluh." Hendaklah kalian mengetahui bahwa iman memiliki buah, baik yang disegerakan berupa apa yang bisa dirasakan di dunia ini, buah iman yang dirasakan dalam kehidupan
dunia, wa ajilah, dan yang ditunda. Artinya buah dari keimanan yang bisa dipetik dalam kehidupan akhirat kelak, di mana orang yang beriman akan mendapatkan manfaat dari segala bentuk kenikmatan tersebut atau buah dari iman tersebut, baik yang disegerakan maupun yang ditunda. Nah, di sini disebutkan beberapa poin oleh muallif. Yang pertama kata beliau, al-amnu wal aman la yakunu illa li ahli iman. Keadaan aman dan nyaman atau sentosa tidak akan diperoleh kecuali orang yang memiliki keimanan. Hal ini didasari dengan surah Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh Ali Hasan rahimahullah berkata, maka keamanan dan petunjuk adalah dua hal yang berdekatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika lenyap salah satu dari keduanya, maka lenyaplah yang lain. Bahkan jika salah satu dari keduanya tipis, maka tipislah yang lain. Jadi dua hal di sini maksudnya adalah apa yang disebutkan di dalam surah Al-An'am tadi, yaitu mendapatkan keamanan. Keamanan dari azab Allah, terutama azab neraka. Dan yang kedua adalah hidayah, yaitu petunjuk. Dua hal ini memang sangat dibutuhkan oleh setiap yang beriman kepada hari akhir, yang meyakini adanya kehidupan setelah kematian, di mana di situ ada yang namanya surga, Darun Naim, yaitu negeri penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, dan ada pula yaitu Darul Azab, itu negeri atau tempat yang penuh dengan siksaan, yaitu yang disebut dengan neraka. Nah, sekali lagi, orang yang beriman kepada hari akhir, yang otomatis dia mengimani dua hal ini, tentunya tidak ingin dia memasuki neraka, dan sebaliknya dia ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang akan atau bagaimana karakter orang yang akan mendapatkan keamanan dari azab Allah dan juga sekaligus mendapatkan hidayah dalam kehidupan dunia ini? Tadi disebutkan yaitu orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Berkaitan dengan ayat ini, ketika Nabi SAW membacakan di hadapan para sahabat atau membacakannya bagi sahabat, maka para sahabat merasa berat, ya, yaitu untuk memenuhi. Mereka meyakini atau memahami kezaliman di dalam ayat ini adalah kezaliman yang umum, ya, di mana dia menginginkan keamanan dari azab neraka. Sementara syaratnya adalah harus betul-betul keimanannya itu terjauh dari kezaliman. Kezaliman sekali lagi dalam arti yang umum. Maka Nabi SAW lalu meluruskan pemahaman mereka dengan berkata, bukanlah seperti apa yang kalian maksudkan. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah asyirku, kesyirikan. Tidakkah engkau mendengarkan nasihat Luqman kepada anaknya, di mana Luqman berkata, ya bunayya
la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Karena kesyirikan itu adalah yaitu kezaliman yang sangat besar. Jadi inti daripada ayat tadi, bahwa orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, terutama syirik besar, maka mereka akan mendapatkan dua hal tadi, yaitu al-amnu dan al-hidayah. Ya, yaitu keamanan dan al-hidayah. Al-hidayah di sini sebagaimana yang sering kita dengar dari para asatidzah, ya, yaitu ada dua macam. Ada yang sifatnya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah hidayatut taufik. Ya. Nah, hidayah taufik ini hanya Allah yang bisa memberikannya, bukan yang lainnya. Yaitu identik dengan tunduknya hati pada kebenaran, menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hidayatut taufik ini adalah sesuatu yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah setiap orang yang dekat dengan Rasulullah lalu mendapatkannya. Kita lihat bagaimana orang-orang Quraisy yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka juga sering melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau diangkat menjadi Rasul, juga mereka sering melihat Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Tapi apa faktanya? Begitu banyak dari mereka yang tidak mendapatkan taufik dari Allah, sehingga mereka menentang, bahkan mereka memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semata-mata karena menyampaikan kebenaran di tengah-tengah mereka. Nah, sementara orang yang telah ditentukan oleh Allah SWT mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, sekalipun jarak kehidupan dia dengan kehidupan Rasulullah SAW berabad-abad, ya, yaitu jaraknya, maka ketika Allah memberikannya, dia akan menerima. Dan sekali lagi kita hendaknya bersyukur kepada Allah, karena Allah menghendaki kita termasuk yang mau menerima Islam, menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita jadikan pegangan hidup. Padahal Nabi Muhammad SAW yaitu menyampaikan kebenaran tersebut 1400 tahun yang lalu. Namun karena Allah menghendaki kita yang menerima, maka kita pun yaitu tunduk pada kebenaran tadi. Kemudian yang kedua kata beliau, yaitu muallif dari kitab ini, al-hayatut thayyibah wa tuma'ninatul qulub wa la takunu illa li ahli iman. Kehidupan yang baik dan ketentraman hati tidak akan terwujudkan kecuali bagi ahlul iman, kecuali bagi orang yang memiliki keimanan yang jujur. Hal ini didasari dengan penegasan Allah di dalam surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik ini identik dengan ketentraman jiwa, ketenangan hati. Ketika mendapatkan problem, tidak mudah berputus asa, apalagi sampai beli baygon untuk bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yaitu khabarnya kepada hamba-hambanya, orang yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun wanita, sedangkan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. Ayat ini bermakna yaitu dua pengertian. Ya, yang pertama, iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Kalau orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, namun mengabaikan kewajiban-kewajiban, apakah itu sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, demikian pula bagi orang yang ditakdirkan sudah kaya raya, yaitu mengeluarkan zakat dan termasuk menjalankan umroh dan haji. Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jadi tanpa dibuktikan dengan amal soleh, maka keimanannya sia-sia. Makanya sering kita mendengarkan ya para asatidzah atau para ulama ketika menjelaskan definisi iman, ta'riful iman, yaitu ada 3 unsur. Pertama adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian yang kedua, qaulun bil lisan, ya, yaitu mengucapkannya dengan lisan. Nah, yang ketiga ini, amalun bil arkan, yaitu melakukan perbuatan, yaitu maksudnya adalah perbuatan baik dengan anggota tubuh. Tidak boleh hal yang ketiga ini dipisahkan dari pengertian iman tersebut. Ya, jadi ini yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, bahwa amal soleh harus didasari dengan iman yang jujur. Ya, jadi kalau ada orang yang dia beramal soleh, umpamanya dia katakanlah suka memberikan bantuan, karena kayaknya dia tiap hari bisa memberikan ratusan juta, saking kayaknya, atau menolong orang-orang yang terkena musibah, baik itu dalam bentuk tenaga ataupun harta, ataupun orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan amalan-amalan yang lainnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang melakukannya ini tidak memiliki hal yang paling mendasar berupa keimanan, maka menjadi sia-sia. Karena kebalikan dari iman itu apa? Kufrun. Kekufuran. Ya. Di dalam beberapa ayat Allah menjelaskan bahwa amalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menjadi sia-sia di sisinya. Tidak akan berbekas di dalam buku catatan amal sebagai yaitu perbuatan yang baik. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amalan orang-orang tersebut, yaitu orang-orang kafir, dari amalan-amalan yang baik, lalu kami jadikan hal itu sebagai debu yang berterbangan. Jadi tidak ada yang nempel, tidak ada yang berbekas. Sehingga di akhirat nanti dia tidak akan melihat buku catatannya sedikit pun dari kebaikan. Walaupun dia sebenarnya melakukan banyak sekali kebaikan seperti yang kita contohkan tadi. Tapi menjadi sia-sia. Dan juga ayat lain, la in asyrakta la batanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa jika engkau berbuat syirik,
Artinya syirik besar, yang artinya dia tidak beriman. Ya, la yahbatunna amaluk, maka akan gugurlah seluruh pahala dari amalan kalian. Wala takunanna minal khasirin, dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ini adalah sekali lagi dua pengertian dari ayat tadi. Orang yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau wanita, sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka kami, kata Allah, akan memberikan kehidupan yang baik. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala pernah berkata, sesungguhnya keberadaan iman menjadi syarat sah dan diterimanya amal soleh. Bahkan tidak bisa disebut amal soleh kecuali jika disertai dengan keimanan. Karena iman menuntut munculnya amal soleh. Sesungguhnya iman adalah pembenaran yang teguh lagi membuahkan amalan-amalan anggota badan, baik perbuatan yang wajib maupun yang sunnah. Barang siapa telah mengkombinasikan antara iman dan amal soleh, maka kata Allah tadi, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hal tersebut dengan pemberian ketentraman hati dan ketenangan jiwa, serta tiada menoleh kepada objek yang mengganggu hatinya. Dan Allah memberinya rizki yang halal, baik dari arah atau rizki yang halal lagi baik dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Nah, inilah di antara penjelasan yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian juga di dalam ayat lain yaitu surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, ini adalah rahasia dari yaitu ketenangan yang bisa didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengendalikan hati manusia? Tidak lain adalah Allah. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang mengendalikan hati manusia. Sehingga ketika seorang itu gelisah, seorang itu tenang, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu memiliki sebab. Artinya karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ketenangan jiwa bagi yang dikehendakinya, dan Allah juga akan menjadikan seseorang selalu gelisah ketika Allah menghendakinya. Karena itu kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini istiqamah di atas kebenaran. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang berikutnya, asyaitanu laisa lahu sultan ala ahli iman. Syaitan dalam hal ini adalah syaitan dari bangsa jin. Karena syaitan itu ada dua. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Ya, yaitu dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Ya, syaitan tidak akan memiliki kemampuan menguasai orang yang jujur imannya. Tidak akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjajah, yaitu orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 99 dan 100. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan tidak memiliki kemampuan untuk menguasai orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Rabb mereka. Sesungguhnya dia memiliki kekuasaan
hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan juga atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Jazairi pernah berkata, kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya pemimpin, yaitu dengan taat kepadanya dan mengerjakan keburukan dan kebatilan yang telah dibuat menjadi indah dalam pandangan mereka. Kemudian firman Allah yang artinya dan atas orang-orang yang menyekutukannya dengan Rabb mereka. Itu mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh setan sehingga menyesatkan mereka hingga binasa. Nah, inilah ketika seorang yaitu menentang dakwah Rasul atau mengkufurinya, sebaliknya dia tidak mengimaninya, di mana dia akan mudah dikuasai, mudah diombang-ambingkan, mudah dipermainkan oleh syaitan dari bangsa manusia, oleh iblis dan bala tentaranya. Dan iblis ini ketika dia divonis sebagai ahlun nar abadan, maka dia pun bertekad dengan sumpah yang diucapkannya bahwa dia akan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Sebagaimana dia ucapannya ini diabadikan di dalam surah Shad ayat 82 dan 83. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semua, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam, kecuali para hambamu yang mukhlas di antara mereka. Yang mukhlas artinya yaitu yang dipilih, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, termasuk Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, yaitu orang-orang yang engkau pilih untuk mentaatimu dan engkau lindungi dari setan yang terkutuk, maka mereka tidak dapat disesatkan oleh iblis. Ya, jadi sekali lagi bahwa jelas sekali disebutkan dalam ayat tersebut di mana iblis bersumpah ingin menggiring manusia sebanyak-banyaknya ke neraka jahanam. Namun iblis telah membeberkan kelemahan dirinya bahwa dia tidak sanggup menyesatkan manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk dilindungi. Tidak lain karena keimanan yang jujur dan selalu bertawakal kepada Allah, seperti yang kita simak dalam ayat tadi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini disebutkan Allahu Azza wa Jalla yatawalla ad-difa'an ahli iman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembelaan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Ya, jadi membela dari mana? Atau dari apa? Dari orang-orang yang menyerangnya. Dari orang-orang yang ingin yaitu menjerumuskannya pada kebinasaan. Membelanya dari orang-orang yang ingin yaitu apa? Menzaliminya. Mulai dari ucapan yang kecil, kezaliman yang kecil, sampai yang namanya peperangan. Kenapa terjadi peperangan di zaman dahulu? Ya, antara orang-orang kafir, pasukan kafir dengan pasukan kaum muslimin. Ya.
dengan orang-orang yang beriman. Ini tidak lain karena mereka tidak senang melihat orang-orang yang beriman. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berhak yaitu membela mereka. Makanya kalau kita tengok ke belakang, yaitu beberapa peperangan yang telah dialami oleh para sahabat Nabi, mulai dari perang Badar, ya, perang Tabuk, perang Khandaq, dan yang lainnya. Termasuk juga di zaman para sahabat menjadi pemimpin. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap orang-orang yang menyerangnya dari kalangan kufar, yaitu dimenangkan oleh Allah, oleh orang-orang yang beriman atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan yaitu pembelaan yang jelas. Ya. Di saat terjadi perang Badar, di mana pasukan kaum muslimin pada saat itu sepertiga jumlahnya dari pasukan kaum kufar. 300 sekian belas. Ya. Kemudian orang-orang yang menyerangnya ini berjumlah 1000. Jadi 1:3 kalau dirata-ratakan. Satu orang harus menghadapi 3 musuh dalam medan perang itu. Makanya sebelum terjadi peperangan Badar, di mana orang-orang kafir Quraisy dan teman-temannya merasa yakin betul akan bisa memukul mundur dengan mudah, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apa faktanya? Ketika terjadi peperangan, maka akhirnya adalah kaum muslimin berhasil membunuh pasukan kafir dan berhasil menawannya. 70 orang yang dibunuh dan 70 orang yang ditawan. Melihat begitu banyak dari pasukan kafir ini yang bergelimpangan mati, maka mereka pun akhirnya kabur. Mereka berpikir kalau dipertahankan akan semakin banyak yang mati. Karena sebagian dari yang mati itu adalah tokoh-tokoh mereka. Ini yang tidak diinginkan apabila dilanjutkan semakin banyak yang berjatuhan dari mereka. Kenapa kaum mukminin pada saat itu yaitu mudah menang melawan orang-orang kafir? Padahal jumlahnya lebih sedikit. Ini tidak lain adanya pembelaan dari Allah bagi mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membela mereka? Karena keimanan mereka yang jujur. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, sehingga mereka dalam kesesatan, dalam kekafiran, hampir tidak ada yang beriman. Maka kekuatan mereka itu tidak diperhitungkan oleh dunia. Ya. Tapi begitu mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang jujur, mulailah terlihat begitu kuatnya kaum muslimin. Sehingga orang-orang kafir ketika mendengar bahwa pasukan orang-orang beriman telah maju menuju daerah mereka, mereka sudah merasakan ketakutan. Karena mereka tahu dalam beberapa kali peperangan kaum muslimin selalu yaitu mudah menghancurkan lawan-lawannya. Nah, oleh karena itulah ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, pembelaan dari Allah SWT, yaitu kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita berusaha menunjukkan keimanan kita yang jujur. Bagaimana keimanan yang jujur? Keimanan yang jujur itu yaitu antara lisan dengan hati ini yaitu satu kata, beriman. Adapun orang yang secara lahirnya nampak sebagai orang yang beriman, ucapannya menunjukkan keimanan, namun dalam hatinya
sama sekali tidak memiliki iman yang dikenal dengan kaum munafikin, maka tidak akan mendapatkan pertolongan ataupun pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum muslimin mudah dijajah? Nah, kita harus menintrospeksi diri. Ya. Ketika kita sadar ternyata kita begitu terlena dengan kemegahan dunia, begitu mudah kita ini yaitu lupa dengan ibadah-ibadah. Banyak dari kaum muslimin ya tidak memperhatikan masalah ibadah sholat, padahal ini adalah ibadah yang paling utama dari amalan badani. Pada bulan Ramadan begitu banyak pula kaum muslimin yang tidak menjalankan puasa tanpa alasan syar'i. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembelaan karena mereka tidak menunjukkan yaitu bukti yang kuat tentang keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima. Kata muallif, al-ajrul azim wal bushra yaumal qiyamah li ahli iman. Pahala yang agung dan kabar gembira pada hari kiamat nanti akan diberikan kepada ahlul iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 146, wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman balasan yang sangat besar atau ganjaran pahala yang sangat agung. Sementara di dalam surah Al-Ahzab ayat 47 Allah berfirman, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala yang besar atas amal soleh. Amal soleh ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi dua persyaratan yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-menawar. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak boleh diabaikan salah satu dari keduanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas dalam menjalankan amal soleh. Ya, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Yaitu tasfiyatul amal min asyirik. Memurnikan amalan dari kesyirikan. Ya, meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ittiba, mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan amal saleh. Kenapa kita salat maghrib 3 rakaat? Maka kita akan menjawab dengan tanpa ragu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkannya. Ya, kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan? Setiap hari selama 1 bulan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkannya. Mulai kapan kita akan berpuasa? Mulai kapan? Mulai subuh sampai maghrib. Benar kan? Benar gak? Nah iya. Kita berpuasa itu dari subuh sampai maghrib. Kalau ada orang yang berpuasa sampai asar, tidak diterima. Karena Rasulullah mencontohkan sampai maghrib. Atau mulainya jam 7, sahur dia jam 6 pagi setelah ya salat subuh. Ya. Supaya durasi waktunya tetap, maka berbukanya di waktu Isya. Nundanya kan 1 jam. Berarti bukanya ditunda 1 jam, yang penting 12 jam pamannya. Apakah diterima? Tidak.
Karena tidak mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tawaf 7 kali? Saya mumpung semangat. Baru pertama kali saya ke Mekah. Kapan lagi saya ke sini? Mumpung di sini. Saya akan tawaf 10 kali. Saya mampu kok. Gimana? Diterima? Tidak. Karena sengaja menyelisihi cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan tawaf tersebut. Nah, ini adalah sebagian kecil dari contoh bahwa ternyata amal soleh itu harus mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dikatakan amal soleh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka yang mengaku dirinya cinta kepada Allah. Jika engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ya, buktikan kecintaanmu kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Ittiba. Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beramal soleh. Berarti kalau nyetir mobil harus nyontoh Rasulullah dong. Berarti kalau kita bersafar harus mencontoh Rasulullah dong. Nah, ini tidak bisa membedakan antara masalah ubudiyah dengan masalah yaitu keduniaan. Kadang kan begitu. Masa sih ya sedikit-sedikit ini tidak boleh karena tidak mencontoh Rasulullah. Ya sudah, kesana kemari, jangan naik mobil, naik aja onta. Ya, yang dimaksud dengan kita mencontoh Rasulullah adalah ibadah. Ibadah mahdhah. Yang dia betul-betul sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak berpuasa di tanggal 1 Syawal? Karena Rasulullah melarang. Rasulullah melarang. Umpamanya ada orang yang dia berpuasa di bulan Ramadan dan di hari yang terakhir, umpamanya tanggal 30 Ramadan. Ternyata jam 8 siang dengar berita sudah terbit hilal yang menunjukkan 1 Syawal. Apakah dia lanjutkan? Enggak. Ada orang wanita, seorang wanita, dia berpuasa. Ya, ketika asar dia nyadar keluar darah haid. Tapi dia tetap menjalankan ibadah puasa. Ya, orang yang sakit aja boleh kok tetap puasa, padahal kan diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Lah saya kan haid juga bisa melengkapi puasa, jadi saya lengkapi puasa. Apa begitu pengertiannya? Tidak. Kenapa tidak menghitungnya? Karena mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah puasa. Jadi gampang sekali kita yaitu memahami apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa salah satu syarat diterimanya ibadah oleh Allah atau amal soleh adalah itu mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan ibadah. Ya, jadi orang yang beramal soleh dengan memenuhi 2 hal tadi, maka akan diberikan ya ganjaran yang sangat besar, pahala yang berlipat ganda, dan puncaknya adalah surga dengan seluruh yaitu kenikmatannya, ditambah lagi dengan an-nazrah ila wajhillah, melihat wajah Allah ketika sudah berada di dalam surga. Ketika ahlul iman sedang memasuki surga, mereka berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Ya, sangat merasakan kesenangan karena masuk ke dalam surga. Di tengah-tengah merasakan kesenangan, tiba-tiba ada berita. Apakah engkau ingin mendapatkan tambahan?
dikasih lagi tambahan. Padahal engkau sudah memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Kok mendapatkan tambahan lagi? Lalu Allah menyingkapkan tabirnya sehingga orang-orang yang beriman melihat wajah Allah dengan jelas. Sampai Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bagaimana jelasnya seorang atau ahlul iman di dalam surga melihat wajah Allah. Dengan cara apa? Kata Rasulullah, ya, yaitu seperti melihat terangnya bulan di malam purnama. Bukan berarti menyamakan bahwa wajah Allah seperti bulan purnama. Maksudnya di sini adalah terangnya melihat, ya, Allah, wajah Allah seperti terangnya dan jelasnya melihat, yaitu wajah Allah pada hari kiamat saat di dalam surga. Baik, inilah beberapa hal yang bisa kita kaji pada malam ini. Mohon maaf tidak ada tanya jawab setelah ini, karena memang kesini bukan tujuan pertama kajian ya. Ada tujuan penting, cuman karena istifadah saja. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti bisa berkesempatan untuk bertemu. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.